Saya Riza Diba, ini 114.230.081. Jadi untuk acara 7 ini software yang digunakan adalah QGIS. Pertama kita buka QGIS sendiri, terus ke project dan klik new. Lalu setelah itu ke plugins, terus ke manage and install plugins, terus pastikan komponen-komponen ini semuanya sudah di install dan di checklist. Selanjutnya kita bisa ke raster, terus kita ke georeferencer, terus kita ke file, terus kita ke open raster, terus kita masukin peta batas administrasi dari acara 2. Selanjutnya kita bisa klik add point, lalu kita mau registrasi. Kalau sudah, bisa ke transformation setting. Terus ini kita sesuaikan untuk transformation type-nya tetap linear. Ini juga tetap, ini sesuaikan dengan koordinat kita yaitu yang ini, zona 49S. Terus untuk outputnya bisa save di folder yang telah kita sediakan. Terus ini di checklist, terus ini jangan lupa load in QGIS when done. Selanjutnya kita klik start georeferencing. Apabila udah berhasil nih kita bisa close aja di discard. Terus selanjutnya kita klik layer, create layer, terus kita new shape file. Pertama kita buat untuk batas administrasi. Terus untuk geometri type-nya itu yang polygon. Dan untuk zona jangan lupa disamakan yang ini, disamakan dengan peta. Terus kita bikin name, keterangan, terus kita add to field list. Kita buat juga untuk jalan, sungai, dan titik, di mana jalan dan sungai itu geometri type-nya pakai yang lain, sedangkan untuk yang titik itu pakai yang point. Apabila sudah, selanjutnya kita bisa klik kanan, klik pada batas admin, terus kita bisa klik toggle editing, terus kita klik add polygon features. Selanjutnya kita tinggal mulai digitasi untuk dua wilayah. Jika udah seperti ini, klik 2 kali batas admin, terus kita ke simbologi, terus untuk si simple fill, untuk fill style, no brush, terus untuk stroke colornya kita ke merah, dan terus ini ketebalannya yang 0,46. Terus kalau udah tinggal apply. Okay. Selanjutnya kita ke edit, terus ke split features, terus kita bagi ini jadi 2 wilayah. Apabila sudah, klik save layers edit, lalu klik si toggle editing. Selanjutnya digitasi untuk jalan, klik pada jalan, terus ke toggle editing, dan tinggal digitasi aja. Lanjut untuk digitasi sungai, klik pada sungai, klik toggle editing, klik outline feature. Akhir kita akan digitasi untuk yang titik. Sama, kita ke toggle editing, terus add point features, terus tinggal klik aja. Kita bisa labeling untuk batas admin, klik kanan pada table, lalu klik toggle editing. Ini misalnya perkebunan, terus yang ini misalnya permukiman. Terus kalau udah tinggal di save. Oke, terus close. Terus ini diklik kanan, klik 2 kali ke simbologi, terus ini ke categories, keterangan, terus classify, terus ini diklik, terus terus permukiman. Terus selanjutnya kalau udah di apply, terus kalau udah kita bisa ke labels, terus ini yang single, terus labels ID, label widthnya itu yang keterangan, terus kita bisa ke text, untuk fontnya itu seperti biasa TNR, size nya itu 12, terus kita bisa ke buffer, ini di checklist. Oke, terus jangan lupa di apply, terus oke. Selanjutnya pada jalan kita klik 2 kali, terus kita ke simbologi, terus kita ke categories, terus kita untuk kolomnya itu yang keterangan, classify, kita klik simbolnya. Lalu pertama kita cari dulu jalan artery, terus klik simple line, terus colornya ini yang pernah kita klik, terus choose color, terus sesuai dengan SNI, dimana 255, 102, 255. 255. Oke. Terus oke. Selanjutnya ke jalan kolektor, terus sama kita cari dulu, terus ke simple line, ke color, choose color, sesuai dengan SNI sama 255, 102, 255. Oke, terus oke, apply, terus oke. Selanjutnya untuk sungai, klik kanan, properties, simbologinya ke categories, kolomnya keterangan, classify, terus diklik bagian sungai, terus simple line, terus color kayak tadi sesuai dengan SNI dimana 025, 255. Terus oke. Terus satu lagi
ini kita pakai, kalau musiman pakai dash blue, terus simple line, terus color, dan sama 0, 25, 25. Oke, terus apply. Terakhir untuk titik, klik kanan properties, kategoris, kolomnya keterangan, classify. Yang ini di unchecklist aja, lalu akan seperti ini. Terus kita lanjut ke layer, terus add layer, add vector layer, terus kita masukin kontur dari acara sebelumnya yang acara 2, terus add. Kalau udah seperti ini kita bisa ke vector, terus kita ke geoprocessing tools, terus kita ke clip ini tetap, terus overlay-nya batas admin, terus ini kita tinggal save to file, terus save, terus run. Terus kalau udah si ini di unchecklist seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan pada yang clip, terus open attribute table, terus kita bisa pertama klik si tool editing, terus kita mau add field, ini IK, ini udah bener usah diubah, terus terus selanjutnya kita klik ini, terus kita ke field and values, terus kita ke elevation, terus kita ke operator, cari persen, terus ini IK dikali 20, IK dikali 4, jadinya 20. Terus kalau udah select features, nah, terus kalau ini di close. Selanjutnya ini kita klik IK, terus kita klik 1, update selected, terus kalau udah ke invert selection yang ini, terus kalau udah ini kita ubah ke 0, terus update selected. Terus selanjutnya kalau udah di save edit dan matikan toggle editing. Selanjutnya kita ke simbology, kategoris, terus ininya IK, classify, terus simple line, warnanya ubah ke warna kontur oranye. Terus untuk yang 0-nya lebih tebal, yang 0,6. Kalau misalnya yang 1 itu pakai di 0,46. Terus selanjutnya kita ke labels, pakai yang role based labeling, klik plus, description-nya IK, terus ke filter, ke expression, field and values, terus ke IK, terus operator sama dengan 0, terus terus label with name. Untuk teks seperti biasa 10R, size 12. Terus ke buffer, di checklist, ke placement, curve, underline, yang checklist. Terus apply. Kalau misalnya ada poin-poin ini tinggal di checklist yang di select features from all layer. Dan sama seperti ini. Selanjutnya kita akan memulai untuk layouting. Pertama kita ke project, terus kita ke layout manager, terus untuk ini new front template kita klik create, terus kita kasih nama layout R7. Terus terus ini kita tulis aja, terus kita klik kanan pada kertasnya, terus ke page properties, terus size-nya kita klik. Terus kalau kita ke guides, terus untuk yang horizontal ini kita add sampai 4. Mana pertama ada 10, terus 20, terus 280, dan 290. Terus untuk yang vertikal itu ada 6. Pertama 20, terus 30, terus 290, 300, 310, dan terakhir 40. Ke add rectangle, terus kita bikin kotakan untuk si peta dan untuk keterangannya. Selanjutnya kita ke add a new map to layout. Ini untuk nambahin peta. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini properties. Ini kita ubah sesuai peta, map rotation-nya. Terus skalanya mungkin disesuaikan aja. Untuk skala ini bisa disesuaikan. Terus kita bisa ubah kalau biar posisi di tengah itu pakai yang move item. Nih. Ke bagian grid. Terus plus ini modify grid. Untuk grid pertama untuk grid type. Grid type-nya cross, terus CRS-nya itu samain dengan peta. Terus untuk intervalnya di sini mungkin saya akan bikin 5000. Terus untuk cross width-nya itu 3, terus line style merah.
Terus lanjut ke draw coordinate di checklist. Terus untuk format decimal with suffix. Terus left ke horizontal ke vertical ascending, right juga ke vertical ascending. Fontnya ke Times New Roman, bold, dan ukurannya 12. Terus oke. Terus coordinate positionnya 0. Lanjut kita ke frame di checklist, terus thicknessnya 0,5. Terus kalau udah ini di close aja. Terus kita ke guides lagi. Untuk yang vertikal kita tambah satu lagi garis bantu dengan ukuran 36. Nah terus kalau udah kayak gini kita bisa ke add a new picture to layout. Kayak bikin kotakan. Terus picture, item properties, image search, ini ketiga. Masukin logo pen. Selanjutnya akan membuat skala. Selanjutnya kita akan membuat keterangan. Kita ke add a new legend to the layout. Buat kotakan yang misalnya segini. Terus kita ke item properties, title-nya keterangan. Selanjutnya yaitu pembuatan insert. Pertama untuk insert tulisannya tinggal di copy aja dari atasnya. Terus tinggal diubah namanya jadi insert. Terus kita bikin garis bantu seperti ini untuk membuat kotakan insertnya. Terus kalau udah seperti ini kita ke items. Terus kita pilih yang map 1. Terus kita klik kanan item properties. Terus udah muncul gini kita klik lock layer dan lock style for layers. Selanjutnya kita balik ke peta. Terus kita ke open data search manager. Terus ini kita tambah batas provinsi. Terus add. Nah, terus kita checklist aja layer-layernya kecuali si batas provinsi tadi. Nih, seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan batas provinsi, properties, terus simbologi, terus ini kita ke kategoris, kolomnya provinsi. Terus kalau udah classify, semuanya dipilih. Ini klik 1, Ctrl A, terus klik kanan, change color, kita ubah jadi warna putih. Oke. Terus kalau udah kita cari daerah penelitian kita. Ini daerah istimewa Yogyakarta. Ke simple fill colornya jadi warna kuning. Terus ke label single, ini juga provinsi, teksnya biasa Times New Roman, teksnya tetap 10. Terus kalau udah seperti ini tinggal di apply. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer baru untuk Samudra Hindia. Kita ke layer, create layer, new shape file layer, namanya laut, namanya samudra aja. Terus ini yang polygon, ini juga jangan lupa samain kayak biasa. Terus keterangan add to field list. Oke. Terus klik yang samudra, terus klik toggle editing, dan klik add polygon features. Terus ini tinggal di digitasi aja.
Apabila udah selesai, tinggal di save ke layout, terus export as PDF, terus tinggal pilih lokasi untuk save-nya. Nah, save. Kalau udah kayak gini berarti sudah berhasil tersimpan. Sekian video dari saya, terima kasih.